اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله سلام عليك فاستغفر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituki bima sammakillah Agniya Maryam binta Muhammad Fahmi barakallahu laha wa liwalidayha. Wahai seorang anak perempuan yang kami beri nama dengan nama yang dipilihkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Agniya Maryam binti Muhammad Fahmi barakallahu laha wa liwalidayha wa ja'alaha min ibadihi sholihin. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man safahani wa safahani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka bima sammakallah Muhammad Arkanza ibna Muhammad Yusuf yang barakallahu lahu wa liwalidayhi. Wahai seorang anak laki-laki yang kami beri nama dengan nama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad Arkanza bin Muhammad Yusuf yang barakallahu lahu wa liwalidayhi wa ja'alahu min ibadihi sholihin bi sirri nabi wa lin nabi sirril Fatihah.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Badi'us samawati wal ardi ya Dzal jalali wal ikram ya ilahana wa ilaha kulli syai'in haidan ya arhamar rahimin. Nas'aluka bi jahi nabiyyika wa rasulika sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi nurihi alladhi ja'alahu wasiqatan anta ja'ala hadani al-waladani min 'ibadika al-muttaqin al-akhyar برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صحح جسدهما وطول عمرهما وحسن أخلاقهما وفقههما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلبهما بنور الإيمان والعرفان وكرههما الفسوق والعصيان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذريتنا ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم على طاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ala ma nawa bihi syaikhuna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Muhimmatun, beberapa pembahasan penting tentang kidam dan baqo. Nah, semalam sudah kita membahas tentang kidam dan baqo. Jadi ada beberapa yang penting yang diterangkan oleh almarhum guru pada masalah kidam dan baqo. Yang pertama, perbuatan Allah itu dua, yaitu man ma'ada'akan dan maniada'akan. Maka hendaklah bersyukur jika sesuai keinginan. Nang diada'akan lawan nang ditiada'akan Tuhan tadi, bila sesuai lawan keinginan disyukuri. Dan belajar berhusnudzon jika tidak sesuai keinginan. Tuhan ma'ada'akan atau maniada'akan sesuatu tadi, bila kada sesuai lawan keinginan, belajar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita belajar semalam di dalam perbuatan Allah pasti mengandung hikmat dan rahasia. Baik itu dikabulkan sidin hajat kita atau kada dikabulkan sidin hajat kita, semua pasti ada hikmat dan rahasia di dalamnya. Itu pembahasan pertama. Karena kita hidup ini, Allah Ta'ala itu senantiasa maha nyari lawan kehidupan kita. Bila Allah maha nyari, berarti alam semesta ini hanyar terus. Bila hanyar terus, berarti nikmat terus. Nah, itu pahamannya. Kalau nikmat terus, mudahan bersyukur terus. Baik Tuhan ma'ada'akan, nikmat karena, atau Tuhan maniada'akan, nikmat juga karena. Nikmatnya di mana? Yaitu selalu merasa
kita ini kada dipisahi Tuhan, itu nikmat ngaranna. Diadakan Tuhan, misalnya harta benda di rumah, berarti Tuhan melayani. Lalu diambil Tuhan pulang, ditiadakan sidin ngarannya, rusak misalnya, ya kan? Atau diambil orang misalnya, nikmat juga. Di mana nikmatnya? Yaitu Allah selalu maha nyari dalam kehidupan kita, berarti kada memisahi Tuhan. Nah, merasa Tuhan kada memisahi itu nah nikmat ngarannya. Sekalipun sidin meniadakan sesuatu tadi. Nomor 2, orang yang telah jatuh cinta dengan Allah, walaupun matanya memandang alam semesta, tetap hatinya ingat kepada Allah. Bahkan zikir mulutnya pun menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang belajar kedang bakat itu menumbuhkan cinta. Nya Tuhan melayani terus. Kada mungkin orang itu kada jatuh cinta mun hatinya selalu merasa dibaiki Tuhan. Kecuali satrok habisi hati. Nah, itu kada mau jatuh cinta. Karena kada berilmu, kada melihat penyelawan kebaikan Tuhan tadi, lalu kada tumbuh cinta. Itik temun diberi makani, ingatnya lawan batuanannya, ya kan? Belum lagi sampai tuan rumah atau patuanan tadi ke kandang itik ceruncuman sudah untungnya beberapa, ya kan? Itu pinando ngarepnya lawan patuanannya. Nah, ada manusia nih lain lawan itik. Taharap aturannya karena berisi akal, berisi kepintaran. Jadi bila Tuhan tuh selalu membaiki, mustahil cinta itu ada tumbuh, ya kan? Anjing kejar beri makannya sekali setahunan, dia melayani lawan patuangan bila memisahkan. Nah, itu anjing lah. Nah, itu 2. Nomor 3, orang yang takut dengan Allah itu membuahkan karismatik. Nah, orang yang berisi takut itu tumbuh bila orang itu pinandu. Berarti orang yang pinandu lawan Tuhan yang menghasilkan takut kepada Tuhan, itu hasil buahnya kena karismatik. Apa yo karismatik? Jaka pandir si pintu masin dia si orang, jaka awak si pintu dihormati orang. Nah, itu karismatik namanya. Abah guru sekumpul tuh luar biasa berisi karismatik. Ketujuh orang melihat di sini, ketujuh orang mendengar suara sidin, ketujuh orang berparak lawan sidin. Kenapa jadi kayak itu? Karena ada takut di dalam hati. Takut itu kenapa timbul? Karena pinandu. Jadi orang yang ma'rifat itu disegani orang karismatik. Sayyidina Umar tah, kenapa jadi orang kedua ini lawan sidin? Bahkan binatang buas kedua ini lawan sidin. Bahkan iblis beliau bila mendapat lawan sidin. Karena sidin berisi takut yang luar biasa. Nah, takut itu nang maulah orang takut lawan sidin. Itu Sayyidina Umar kan. Jaka Sayyidina Umar tuh jalan gang sini, iblis bisa jalan gang sini ke dia. Ada mau sampok tuh, ada mau saking takutannya bertamu lawan Sayyidina Umar. Ya nang kita ada mendengar bila ditulis ngaran sidin di rumah, maka rumah itu kada diganggu oleh jin dan iblis. Ya kan? Betulis ngaran sidin aja, ain, mim, ro, gabung, ya kan? Ditambah jar al-faruq. Nah, ya kan? Bagus nulis jangan bal-bal. Ya kan? Umar al-Faruq. Jadi ngaran sidin itu jaka bahasa kitanya beinguh. Ngaran sidin aja beinguh apalagi orangnya. Nah, itu orang saleh. Ngaran sidin aja pengandung manfaat. Pernah laut merah itu kada mau mengalir. Mawai mengalir bila ada sesembahan bebinian bujang. Jadi saben tahun itu binian bujang harus dipersembahkan. Jika kita tuh ditumbelkan.
rupanya mengirim surat gubernurnya lawan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nulis surat, tapi suratnya itu ditimbai ke laut tadi, timbai ke laut di sini. Lalu akhirnya setelah ditimbai tumbal kada jadi surat tadi nang ditimbai mau mengalir pulang. Biar apa tulis oleh Sayyidina Umar di kertas tadi? Jadi Sayyidina Umar tulisannya kata kali kada, wahai laut merah, bilanya ikam hamba Tuhan mengalir ikam. Bila ikam lain hamba Tuhan aja begana situ. Ini Umar nama kirim surat. Jadi ada kalimat Umarnya di surat situ tadi mengalir. Kan juga gampangan ngaran situ, ngaran seorang timbai ke semua. Bisa lain, bisa itu. Itu ngaran situ. Nah itu habislah. Jadi orang pinandu melahirkan takut kepada Allah. Takut kepada Allah melahirkan orang takut kepada sidin. Maksud takut segan orang. Nah kita sambung. Keempat, mukhalafatuhu lil hawadis. Artinya tiada serupa Allah Ta'ala dengan yang baharu. Yang baharu di sini maksudnya makhluk. Mustahil serupa dengan yang baharu. Yakni Allah yang ada itu tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah tidak ada awal, yakni tidak ada yang menciptakan Allah, dan Allah tidak ada akhir, yakni tidak ada yang merubah-rubah Allah. Bermula orang yang menciptakan tidak sama dengan yang diciptakan. Nah ini tingkat yang harus dan wajib kita tanam di dalam hati bahwa Allah itu kada sama lawan makhluk ciptaannya. Karena kaidah jelas nang menciptakan belain lawan yang diciptakan. Allah belain lawan makhluk. Bibi lawan pencok, bibi lain lawan pencok, pencok lain lawan bibi. Mon bibi iya pancok, pancok iya bibi, baik nomor bibi pada nomor pancok, ya kan? Jadi nang diulah lawan nang maulah itu belain. Nah inilah keyakinan yang harus dan wajib kita masukkan ke dalam hati. Allah tuh belain lawan makhluk. Maksud belain bahwa Allah itu kada awal, Allah itu kada akhir. Semalam ya kan nang kidang bakal. Dan Allah itu sidin kada bertampat, sidin kada berzaman. Kalau Allah itu di atas, sebelum atas diulah itu Allah di mana? Berarti Allah kada di atas. Bila kita sambat Allah di bawah, sebelum ada bawah diciptakan Allah di mana? Berarti Allah kada di bawah. Di kanan, di kiri, di muka, di belakang, di dalam, di luar, Tuhan kada bertampat. Tuhan kada bertampat. Bila ada hadis atau Quran, kalimat yang membuat kita berpikir Allah itu di atas, contoh perkataan orang bahari minta lawan nang di atas, ya kan? Karena Nabi pernah mengucap sama itu, berdoa dan memintalah lawan yang di atas. Di atas di sini bukan di atas seperti kita atau di atas seperti cacak, ada. Di atas di sini maksudnya menyatakan kepada tingginya ketuhanan Allah, tingginya kebesaran Allah, tingginya pangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di atas. Nah, ya kan? Laki gini bakantut, sekalinya bersesalahan, biar gak bakantut, biar bakantut, biar bakantut dia. Maka itu dia nang laki kita salahkan orang di atas saya sudah. Sekalinya di atas ada maling mengintip. Ada maling mengintip di atas. Rupanya maling ini lah bungol pintar juga, banyak bungolnya lebih pintarnya tadi. Lillahi ta'ala aja maling dah kalau kantor pas ketahuan pulang. Ada di atas. Ya salahkan orang di atas. Lalu maksud si laki ini lawan Tuhan. Ya kalau kebetulan ada maling di atas. Lillahi ta'ala ada kantor aja maling. Mengaku malingnya.
Nah, jadi Tuhan itu kada bertempat dan Tuhan kada bermasa. Kalau bang Tuhan tuh beheri ada, atau Tuhan tuh wahini ada, Tuhan tuh kaina, Tuhan kada bermasa. Kalau bermasa, beheri, wahini, kaina. Berarti sebelum diciptakan beheri, sebelum diciptakan wahini, sebelum diciptakan kaina, di mana Tuhan? Nah, Tuhan kada bermasa, kada ada waktu bagi Allah Ta'ala, lain makhluk. Nah, ya kan? Amalannya, bila orang ini sudah berisi keyakinan Tuhan kada sama lawan nang beheru, maka hendaklah bagi seorang mukmin yang bertauhid kagum dengan keagungan dan kehebatan Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan yang beheru. Jadi hati kita yang sudah jatuh cinta, belajar kita bakal semalam, makin kagum kita bahwa Tuhan ini yang kita cintai ini orangnya belain lawan makhluk, orangnya kada sama lawan makhluk. Nah, itu harapnya Tuhan. Bila belain itu menunjukkan harap, ya kan? Cuman belain-belainnya pintaman hebatnya Allah Ta'ala, harapnya Allah Ta'ala. Nah, itu ngarannya orang belajar mukhalafatuhu lil hawadis. Berarti kayak malakannya kayaknya aja itihi ciptaannya. Bila maitihi ciptaannya kagenaman kalau orang tukang cipta. Ciptaan aja kayak ini harapnya kayak apa ampunnya. Nah, itu memahamnya tah supaya ketika melihat alam semesta itu kagum terus lawan Tuhan. Karena bila mengikuti ciptaan itu kada keluar daripada kehebatan yang tukang cipta. Jangan sekali-kali kita mahawai lawan ciptaan Tuhan. Karena bila mahawai ciptaan Tuhan sama mahawai Tuhannya, itu tah. Abi Daud pernah sih dia membaca kitab Zabur santai. Rupanya ada ulat nih kena naik ke atas pucuk teh, pucuk daun, kena gugur, ya kan? Pucuk dia. Lalu Nabi Daud itu tergeletek dalam hati, apa Tuhan mau lahirkan ulatnya? Bisa apa? Rupanya lah Allah membuka akan hijab, lalu si ulat tadi kalau membandel didengar oleh Nabi Daud. Wahai Nabi Daud, tahulah biar jadi Allah menciptakan ulat. Kena tahu Nabi Daud. Ulat setiap siang ulat bertasbih 1000 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bila malam ulut berselawat kepada Nabi akhir zaman 1000 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi siang bertasbih 1000, malam berselawat 1000. Pian Nabi Daud kenapa nang diulat? Nah, langsung mahawai juga si ulatnya, artinya membalas satu-satu nih apa? Nah, seperti itu. Jadi jangan wani mahawai makhluk Tuhan. Karena bila mahawai makhluk tahawai khalik. Bila mahawai ciptaan tahawai tukang cipta. Ada rombongan. Di rombongan itu rupanya ada rombongan beunta. Rupanya ada si ikung nang unta itu dina lambat beliuk ngalih berdiri. Dihapaknya di luar unta nenek. Udah hendak lakasnya kalau lambat. Ada berpikir lalu si unta ini dihapaknya tuh unta. Rupanya kepala rombongan ini orang saleh ucap jangan diparaki orang yang menghina untanya. Karena bila menghina lawan untanya kita takutan kalau kita tak memperkat ulahan. Jadi jangan dihapak-hapak kendaraan biar, mobil biar, sepeda biar. Kendaraan ini aja hilang lewat, udah hendak lakas ini putus dulu. Jangan dihapak-hapak sama itu. Kalau kita nang ampun kendaraan tak singgung, mustahil bang Tuhan tak singgung kayak kita, ya Allah. Ini jangan berpikir itulah berapa tahun ini mengawani kita kendaraan tadi. Hanya hari itu misalnya putus sebenarnya, ya kan? Mesin cuci rusak, ya kan? Berapa bulan, berapa tahun sudahnya menolongi kita tetap pas rusak dihapak ya kan ada dulu. Kalau pindah benar, ketularan mau mesin cuci. Nah, itu.
sudah semalam aja mesin cuci maklumi kada dipuji-puji sudah rusak tuh ya pakainya. Jadi harus pakai itu kita berpikir kan berapa hari sudah kita diinjami bersyukur kada. Nah itu jadi amalannya setiap hari setiap detik kita belajar mencoba kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Nang Allah itu belain lawan makhluk supaya nyaman kita mengamalkannya itihi makhluknya. Kalau makhluknya aja kayak ini harapnya kayak pencipta tukang cipta. Itu cara mengamalkan tasbihnya subhanallah. Subhanallah melihat langit ada sing tihapan subhanallah melihat awan karena bisa mengandung banyu jadi hujan subhanallah ketika melihat matahari karena timbul tinggalan subhanallah itu tasbihnya. Fawaid beberapa faedah. Faedah pertama seseorang yang mantap tauhidnya tentang mukhalafatuhu lil hawadis tidak akan tertipu dengan perkataan yang menyatakan Allah itu serupa dengan yang baru. Seperti perkataan iblis ana rabbukum kepada orang yang sedang sakaratul maut. Nah, jadi orang sakaratul maut itu kena ada fitnah, ada ujian. Iblis datang menyerupa dan benar akulah Tuhan ikam. Aku Tuhan ikam. Bila kada belajar mukhalafah bisa tai'ihakan. Bila orang belajar mukhalafah kawa balik kawa membahas dan menjawab ikam lain Tuhanku. Kenapa jadinya ikam jadi wani menyatakan aku lain Tuhan ikam. Ikam berbentuk bertangan, berbetis, berkepala, berawak, bahkan seandainya cahaya sekalipun datang tetap Tuhan kada kaya cahaya. Ya kan? Nah Tuhan kada kaya itu, Tuhan kada kaya makhluk. Mbah kaya apa Tuhan? Oh lain lawan makhluk, anturang minandul. Jadi siapa aja kena nang datang mengaku jadi Tuhan pas sakaratul maut, kalau kita menolak dan kalau menjawab ikam lain Tuhanku. Nah, lalu nyaman ayo ucap la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu. Apalagi pun panjang umur tatamui misalnya lawan dajjal ya kan tapi pinanya kada bang sapa tatamui karena ciri-ciri nang ganal belum timbulan lagi ya kan cuman seandainya anak cucu kita bertakon siapa tahunya menangui jadi kita kalau mengisahkan bahwa dajjal itu karena mengaku Tuhan. Ketika ini mengaku Tuhan, belajar sudah mukhalafah, 4 lagi kita mengakui Tuhan kada kaya makhluk, Dajjal ini makhluk. Bahkan Dajjal itu karena matanya sebelah rata, sebelah divisi mata, makanya digelar Dajjal Al-Masih. Al-Masih itu rata matanya, nah matanya sebelah rata. Tapi jangan dibadahkan orang matanya sebelahnya itu Dajjal lah, karena salah paham. Artinya Dajjal itu kena matanya sebelah rata, model kayak bular, model kayak bakar, tahu juga. Nah bila orang tuh beriman, kita melihatnya di kepalanya itu kafir, ya kan? Kita mau pati, sekalipun dia harap, dia bisa mengolah surga incaan, kan? Dia bisa mengolah neraka incaan, kan? Dia mau ambil iwak di banyu, dimasakinya di matahari, saking gandanya orangnya. Karamat jalan pengaruhnya itu model kayak istidrak sihir nah itu kita banyak isi sihir. Jadi bila kita belajar mukhalafah tempat mengakui ini bila tatamui ya Allah bila tatamu Dajjal itu pasti tatamu Imam Mahdi kita tatamu Nabi Isa kita turun. Nah jadi pinang duit biar mana Nabi Isa mana Imam Mahdi mana Dajjal ada salah kita. Nah itu satu ya kan mudahan mati kita husnul khatimah ya kada tertipu kita lawan iblis nang datang guru kadang datang bagus juga ya atau Rasulullah kama memaraki kita pas sakaratul maut. Faedah kedua apabila ada kalimat yang seperti menyatakan bahwa Allah itu serupa dengan yang baru maka kita wajib mentafsirkannya
dengan pemahaman yang sesuai dengan Allah yang tidak serupa dengan yang baru. Jadi ada kalimat yang seakan-akan kalimat itu memadahkan Tuhan kayak yang baru di Quran atau di hadis, itu wajib ditafsirkan kepada tafsir yang menyatakan Tuhan itu ada serupa. Contoh seperti jangan kita lewat akan sedikit ya udah kita nih bayar aja pulang tahun bulan kita. Ramadan gak ada tahu lagi. Jadi kita lewat akan sedikit. Seperti ayat di dalam Al-Quran, Ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, ay ja'a jundu rabbika, artinya telah datang Tuhanmu. Nah, datang Tuhanmu itu kata kayak kita kalau datang juuk-juuk kayak manusia. Jadi wajib ditafsirkan datang di sini maksudnya apa Tuhan datang, yakni telah datang tentara Tuhanmu yaitu Jibril. Ketika Jibril datang wal malaku saffan saffan, lalu malaikat yang lain berbaris, komandannya datang sudah. Nah, kayak itu cara memahami. Jadi Tuhan itu datang, maksud datang tentara sidin yaitu Jibril yang datang. Tentara sidin yang datang. Pun Tuhannya juuk-juuk bebatis, ya Allah, sepeda, kendaraan, mobil atau sebagainya itu mustahil, berarti sama loh makhluk. Nah, wajib ditafsirkan. Dan seperti ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ay qudratuhu, artinya Tuhan yang bersifat Rahman yang bertempat, yakni nampak kudratnya di atas arsy. Bukan Tuhan itu bertempat di arsy, maksudnya kekuasaan Tuhan itu di atas arsy. Artinya arsy itu kekuasaan Tuhan. Kalau arsy saja kekuasaan Tuhan, lebihnya di bawah arsy. Apa di bawah arsy? Kursi. Di bawah arsy bumi, ya kan, langit itu di bawah arsy. Mun arsy saja kekuasaan Tuhan, nah itu cara memahami. Ada orang subalah lah, nantinya mentafsirkan Quran dengan akalnya, ujarnya Tuhan tuh begana di atas arsy. Di mana di atas arsy? Di kursi aja. Ada kursi kayak kita lah berarti. Bila Tuhan duduk di kursi berarti Tuhan berisi gurit. Bila Tuhan berisi gurit berarti bisa makan minum behera. Nah, lalu kepanjangnya kisahnya. Lalu keluarlah pendapat bahwa ini pendapat yang sesat, bukan mujassimah, memadahkan Tuhan itu gurit. Ya, karena duduk. Jadi kadang kita memaham Tuhan di atas arsy, maksudnya kekuasaan Tuhan meliputi arsy. Paham kata? Ya lah, itu bahasa karena majas dalam balaghah. Kalau kita kadang pakai ilmu alat memaham Quran, kadang memaham seorang anak. Yang kayak juga contohnya was'alil qaryah. Nah, fas'alil qaryah, tanyalah olehmu kampung. Kayak apa kampung ditakoni? Kampung di mana rumah Haji Ahmad misalnya. Ada kawa kampung ditakoni. Maksudnya fas'alu ahlal qaryah, tanya oleh kalian penduduk kampung. Jadi penduduknya dibuang supaya meringkas kalimatnya jangan terlalu panjang lalu dibuang, tapi paham aja. Dibuangi tapi paham aja. Takuni kampung aja, maksudnya takuni orang kampung. Timbai jukung berarti mau ditimbai jukungnya kan banyunya kan. Jukungnya ditimbai kan mana berbuat. Timbai banyu di dalam jukung, cirat menggurak ya. Banyu kan menggurak cirat kan. Tapi paham aja lah, cirat menggurak paham lah. Nah, itu aja sekarangnya ada yang dibuang di dalam kalimat supaya ringkas. Nah, supaya ringkas. Minta cara memaham. Yalah. Jadi disambat Tuhan itu di atas arsy, ada yang dibuang kalimatnya, yakni kekuasaan sidin di atas arsy. Dan seperti hadis yanzilu rabbuna ayanzilu jundu rabbina, artinya turun Tuhan kami, yakni turun tentara Tuhan kami. Maulah Tuhan turun dari langit menciro misalnya minta, ya kan mustahil karena Tuhan kada sama lawan yang baru.
Lalu kayak apa cara mentafsirkan? Nah, ada ulamanya yang mentafsirkan maksudnya tentara Tuhan dan turunan. Ini hadis yang artinya turun Tuhan kami di sepertiga malam. Jadi setiap malam itu Tuhan turun, maksudnya malaikat. Jadi Tuhan itu berucap setiap malam sepertiga akhir. Berarti malam itu bagi tiga, sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga, sahur. Nah itu Tuhan berucap di situ, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku beri, siapa yang meminta ampun aku ampuni. Tiga tuh. Jadi bila hendak diberi Tuhan kabul hajatnya, sepertiga akhir berdoa, ya kan? Sepertiga akhir di situ Tuhan kena berkiawan. Nah Tuhan berkiawan ya Pak, maksudnya malaikat, ya kan? Malaikat turunan mencatat doa tadi dikirim lawan Tuhan. Nah jadi proposalnya lantas naik orang dalam, ya orang dalam ada. Jadi tengah malam di sepertiga akhir malam di situ doa yang pengabulan, doa itu pengabulan. Apalagi Ramadan kita nih, ya mudah-mudahan sehat panjang umur. Ramadan itu bila awal masuk bagus membaca amalan surah Al-Fatah 3 kali. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa fadilat setahunan diberi Tuhan dibukakan rezeki hissiyatan kanat atau ma'nawiyatan. Baik itu rezeki hissi berupa harta, duit, pakaian, tempat, makanan, atau ma'nawiyah rezeki hati, iman bertambah, ya kan, cinta lawan wali lawan nabi bertambah. Nah itu tuh jadi bagus saya inna fatahna sampai habis tuh lah, sampai habis. Nah 3 kali ulangi apabila buruk ibadah maghrib tuh baik berjamaah atau sorangan di rumah buka di imdat ada di imdat. Nah bagus karena malam itu tuh supaya puasa kita ini mengamalkan sunnah niat Imam Maliki. Kenapa niat Imam Maliki? Karena ini ngarannya niat tunggu malam awal Ramadan sahajaku bertaklid madhab Imam Maliki yang membolehkan niat sebulanan, ya kan? Sebulanan, tapi niat Syafi'i dulu sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Bis dari niat Syafi'i hanya sunat yang lebih anak sunat membaca pulang niat Imam Maliki. Setelah bertaklid kepada Imam Maliki berniat sahajaku puasa sebulanan bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Nah tunai karena Allah Ta'ala bisa juga. Atau insya Allah karena bahasanya jakanya malam itu kada ingat berniat. Misalnya malam 21 malam salikur banyak keuyuhan sudah. Malam tadi malayur biasanya berniat di sahur. Banyak kada bersahur berarti kada berniat nih. Kalau madhab Imam Syafi'i siapa kada boleh lagi berniat. Ya kalau berarti kada puasa hari itu, dan wajib imsak. Wajib imsak itu artinya bujur kada puasa tapi tetap kada boleh makan minum, berdosa makan minum karena wajib imsak. Wajib menahan daripada pembatal puasa karena ada ingat berniat malam tadi. Nah, tapi untung orang tadi ada niat Imam Maliki, berarti boleh lainnya nyambung puasa. Bolehnya nyambung puasa. Kenapa? Karena ada niat tunggu yang di awal Ramadan semalam, di awal Ramadan. Jadi hati-hati itu ya kalau ibadah tarawih berniat, pas bersahur berniat, atau ibadah maghrib berbuka tuh langsung berniat besok pada bapak. Ibadah maghrib kena makan buka, saja kok puasa esok hari lagi. Bolehnya malam, semalaman itu berniatnya. Yang penting malam. Nah, yang penting malam. Rupanya pulang kasus Maliki itu 4 berniat semalam. Syafi'i kada ingat berniat malam tadi. Nah kayak apa guru magun wajib juga imsak, wajib menjaga pembatal kayak apa caranya? Nah ini boleh bahkan madhab Hanafi. Nah itu Hanafi lah. Madhab Hanafi membolehkan berniat di siang hari selama belum gelincir, belum tengah hari, dan selama belum makan apa-apa. Nah boleh sahajaku puasa hari ini daripada bulan Ramadan tunai karena Allah Ta'ala. Itu Imam Hanafi boleh membolehkan. Tapi jangan makan apa-apa, mau habis lontong 2 tangkok sudah. Nah kalau lagi berniat Hanafi, ya kan? Nah
Jaka kawan telah matur gawian puasa tuh perai itu bang jawabannya jaka kawan fokus di ibadat aja. Cuman begawe itu ibadat juga. Cuman ini jaka kawan. Nah terus dan lain sebagainya. Karena Al-Quran telah menyatakan dan menjelaskan tentang Allah Ta'ala dengan laisa kamislihi syai'un. Artinya tidak ada yang seumpama Allah Ta'ala sesuatu pun. Jadi bila ada kalimat yang memadahkan Tuhan itu sama lawan baharu di Quran, di hadis, itu tafsirkan. Nah tafsirkan. Faidah ketiga, Allah Ta'ala itu sirrun, yakni rahasia. Karena tidak ada yang tahu hakikat tentang Allah yang sebenarnya kecuali Allah itu sendiri. La ya'lamuhu illa huwa. Artinya tidak ada yang tahu tentang dirinya kecuali dirinya. Oleh karena Allah itu rahasia, maka Allah menjadikan alam semesta sebagai pengobat rindu bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tashwiqan lis-sami'in wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Ya kan? Jadi Allah itu kan rahasia. Rahasia itu kadang-kadang tahunya Allah Ta'ala kecuali Allah juga. Kalau kadang-kadang tahunya kayak apa kita hendak mengenal Tuhan. Nah lalu Allah itu maha bijak. Sidin ulahkan ubat rindu bagi orang yang mencintai Allah. Allah nang rahasia tadi mau ulah makhluk, diulah sidin makhluk. Lalu ketika mau ulah makhluk, Allah memadahkan bahwa di alam semesta itu ubat rindu. Ikam litihi alam semesta sama ikam litihi aku ya Tuhan. Ikam lihati alam semesta sama melihat aku ya Tuhan. Ikam pakai minta tolong lawan alam semesta sama aku yang menolongi sudah ya Tuhan. Nah ketika ia melihat alam semesta seakan-akan ia melihat Allah, yakni melihat cerita dan penjelasan tentang Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan yang baru, maka alam semesta ini diibaratkan seperti cermin yang menampilkan dengan jelas orang yang ada di dalam cermin. Jadi kita melihat cermin supaya kau melihat kekasih yang di dalam kamar. Ini misal isi kekasih di dalam kamar, lalu ada cermin. Nah di cermin tadi kalau kita melihat kekasih yang di dalam kamar, jika ada cermin, kadang kalau kita melihat kekasih dalam kamar tadi, berarti kita berisi tugas itu cermin. Cermin ini obat rindu melihat kekasih yang di dalam kamar. Lalu kita harus ingat tujuan utama meiti cermin hendak melihat kekasih. Jangan sampai meiti cermin kadang melihat lawan kekasih, itu ngarannya terdinding. Melihat lawan alam semesta, tapi kan ingat lawan Tuhannya. Melihat lawan nasi, tapi kan ingat lawan orang yang tukang ulah nasi, yang di dalam nasi ada kisah Tuhan di dalamnya. Nah itu orang terdinding, ya kan? Ujar almarhum guru Bahari itu melihat spion, bukan spion yang menjadi tujuan melihat spion ini karena melihat ada orang di belakang, ada ading bungas di belakang, lalu meiti lawan spion. Ya kan? Kalau meiti spion muara itu tadi dinding, karena meiti spion ini karena ada yang diunting, yang dilihat di situ. Ya kan? Nah lalu misal kita ada hajat, awak kita kasih lahu, ya kan? Berarti kemana kita mengantar awak nih? Ke tukang urut. Ketika ke tukang urut ini ampihlah kita menuhankan Allah, tetap kan? Cuman kenapa mendatangi tukang urut? Karena jar Tuhan, aku mau ulah rahasia. Nah rahasia tadi aku mengambilkan kasih lahu ke ulah tukang urut. Ikam mendatangi ke situ sama sudah mendatangi aku. Bila tukang urut hakun mengurutakan, aku nang hakun. Bila ampih gara-gara urut, aku nang mengampihkan. Berarti mendatangi tukang urut sama hukumnya melihat cermin. Apa tujuan meiti cermin? Hendak melihat kekasih. Paham maksudnya mudah diberi paham, ya kan? Mudah diberi paham. Jadi ke tukang urut tadi karena ada rahasia Tuhan di situ. Cermin si tukang urut tadi cermin kita datangi. Cermin tadi kita itihi cermin tadi. Tukang urut tadi lah jadi Allah. Oh ada Allah kada sama lawan yang baru, atau Allah belukuk lah di dalam tukang urut tadi, mustahil juga Tuhan belukuk di situ, ya kan? Nah, lalu kayak apa cara memahaminya? Di situ ada kisah Allah menolongi. Nah, jadi hati kita tetap lawan Tuhan. Saking asiknya lawan Tuhan, memadahkan tukang urut tadi Allah jadi.
muntungnya ucap Allah, wah minta dibawa keluar padahal orang sasatnya. Ya Allah, karena mengatakan bahwa Allah itu bila tak keluar. Jadi cukup aja dalam keyakinan ini ada kisah Allah di sini. Mana kisah Allahnya? Sidin hakon mulut tak bergerak tangan sidin itu siapa? Nama bergerak apa? Nama ampihakan kasih lahu siapa? Ampihakan. Nah itu rahasia ngarannya, ya kan? Itu rahasia ngarannya. Nah, ada kalau proyektor di situ ya Allah. Nah di proyektor itu ada gambar Allah. Nah di gambar itu siapa? Ada ulun kalau di situ. Nah ulun betakon di proyektor itu Hanafi kan lain kan? Nah itu aja pertemuan dulu. Ulun betakon ya, ulun betakon di proyektor itu lah Hanafi kan lain kan? Bila ada perbedaan ini. Dipadahakan ulun ketia gambar, ya kan? Dipadahakan gambar ketia ulun di situ. Nah lalu kayak apa cara memahaminya supaya nyaman? Nah lalu kalimat keluar seorang perempuan Ratu Bilqis ka'annahu huwa. Nang kaya iya, nang kaya iya. Dipadahkan iya ketia lain, dipadahkan lain ketia iya. Nah itu kan kalimat itu sudah nyaman dipaham. Padahal kan ulun ketika ada di situ ulun berendak. Tapi ada kalau ulun berarti iya. Iyalah lain kan ada ulun di situ. Berarti lain lah. Iya ay ulun. Nah itu bang ya yang itu. Yang itu jadinya. Jadi cara kita mengamalkan mukhalafah lil hawadis ini cangangi caranya kelihatan tuh ayat. Nah ya kan? Aduh orang saking asiknya melihat gambar, sakanya mencium loh gambar tadi, aja. Sekalinya gambar aja nih, tapi ujarnya nih ayang tuh. Tapi ini gambar, tapi ayang punya. Nah itu orang keasikan. Disitulah ayangnya tadi karena ini gambar, digambar. Oleh karena itu semakin bertambah zaman, semakin berpanjang umur, semakin Tuhan menampakkan gambar itu tadi. Semakin kita melihat di gambar yang nampak tadi, semakin kelihatan orang yang di dalam gambar. Nah kayak itu kita melihat alam semesta ini tadi, ya kan? Nah, mudah panjang umur. Kenapa? Jadi minta panjang umur, hendak melihat gambar Tuhan di nampak, ya kan? Karena di akhirat karena habis umurnya di akhirat tuh nampak lagi karena gambar Tuhan nampak lagi. Bahkan bila orang tuh beruntung melihat kita aslinya di dalam surga. Dan itu kita nang nikmat paling kenal di dalam surga. Siapa yang dapat nikmat itu? Orang yang melihat di dalam setiap gambar ada cerita Allah Ta'ala. Itu orang yang melihat Tuhan kan di surga. Dan masuk surga kita berita. Nah sampai itu telah diberi pahamnya kali yang berbeda paham juga. Bila ada paham yang lain juga. Jadi untung orang yang diberi paham. Faedah keempat, dikit lagi lah, sambil tuh. Waktu ini kayaknya berlumbar dulu lah, belandong sedikit, akhirnya tadi belandong. Faedah yang keempat, bermula setiap pergantian rukun di dalam sembahyang diiringi dengan kalimat takbir Allahu Akbar, yang artinya di dalam hati sudah tidak ada lagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Maha Besar di sini diartikan dengan tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi bila kita bertakbir itu hati sudah tidak ada lagi memandang yang lain. Itu bila bertakbir. Oleh karena itu ketika sembahyang satu memperbaiki pekerjaan sembahyang, yakni sesuai dengan ilmu fikih. Jadi bujuri dulu sembahyangnya. Menurang kepada ma'rifat sembahyangnya kada bujur, apalagi kada bersembahyangan tuh belum naik ke level 1 lagi. Level 1 juga belum. Nah level 2 nya bila sudah bujur sembahyangnya membaguskan keinginan, yakni ingin melihat rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam gerak tubuh kita ini ada gambar juga nih, ada pelem juga nih. Melihat gerak tubuh kita ini ada pelem, maka di situ kita melihat ini pertolongan Allah, itu rahmat itu. Nah,
Ketika sudah melihat rahmat sehingga tidak ada lagi yang lain selain rahmat dan kebaikan Allah, itulah arti ikhlas. Jadi arti ikhlas itu kadang melihat yang lain sekalipun berjamaah. Kan seorang anak kadang berjamaah ya tuh kadang dilihatnya di mukanya kadang dilihat kecuali rahmat Allah, di belakang kadang yang dilihatnya kecuali rahmat Allah, sekali lingan kadang dilihatnya kecuali rahmat Allah. Itu ikhlas ngarannya. Biar min Tuhan di belakang maka berciri Allahu Akbar biar min Tuhan di belakangnya. Maka malam hari min Tuhan ini berbijakkan lalu bahaya misalnya deh nanti deh ikhlas ngarannya melihat yang lain maksudnya. Kalau ada yang lain pasti akan meminta kepada selain Allah, seperti minta pujian kepada makhluk. Ternyata dulu imam tarawih bisa meminta pujian kalau orang tak ikam jadi imam tarawih yang pencapaknya, oh itu ikam jadi imam tarawih yang pasih, ikam jadi imam tarawih yang harap. Wah, lalu minta pujian. Mun orang mau muji kepada bapak mau minta jangan, ya kan? Mun orang menghina kepada bapak minta hina kada. Nah itu kita cara memaham. Nah orang ikhlas tadi orang yang sudah melihat rahmat Allah. Yang lain mah kada. Allah lawan rahmat sini aja sudah. Selesai yang berdesain. Nah mudah diberi paham. Nah kayaknya pulang sambungannya Imbah Hari Raya nomor 5 Qiyamuhu ta'ala binafsi. Kesitu ta'ampun ta'ala bertayabak dunia akhirat. Mudahan disehatkan panjang umur, istiqomah untuk ilmu dan beramal ibadah, husnul khotimah, masuk surga bila hisab. Amin ya rabbal alamin. Ta'ampun afdhalul dzikri